Oke, kalau tidak ada kita lanjut nih. Nah, sekarang kita coba yang namanya soal yang lebih rumit seperti ini. Nah, tapi kita nggak bahas detail, kita cuma bahas dikit aja. Jadi kalau dilihat ya di soalnya nih, di sini ada sudah difaktorkan. Soalnya sudah ada yang difaktorkan. Jadi kalian tidak perlu faktorin sendiri, tapi dia sudah difaktorkan jadi seperti ini. Nah, tinggal kalian pecah masing-masing menjadi pecahan baru. Jadi kalau X plus 3 kita pecah menjadi A per X plus 3, jadi A-nya itu konstantanya. Kemudian X min 1 kuadrat kita pecah seperti yang bentuk sebelumnya, jangan lupa harus dua kali ya. Jadi yang awalnya tidak ada pangkat 2-nya, yang kedua harus ada pangkat 2-nya. Nah, jadi A per X plus 3 ditambah B per X min 1, jadi X min 1-nya tanpa pangkat 2, plus C. Nah, sekarang yang dengan pangkat 2, X min 1 pangkat 2. Nanti dengan perhitungannya agak rumit, yang lebih panjang lagi, nanti kita peroleh masing-masing nilai konstantanya. A, B, C. Itu kita dapat nilai A, B, C-nya. Nah, ini sudah ada juga di screenshot-nya, sudah ditulis. Kalau A-nya nanti kita dapat hasilnya 4, B-nya kita hasilnya dapatnya min 1, C-nya kita dapat 2. Nah, nanti kita akan kembalikan nilai A, B, C-nya ke dalam persamaan tadi, pemisahan kita A, B, C-nya. Setelah kita dapat pecahan parsialnya, kita integralkan seperti ini. Nah, ini nanti diintegralkan masing-masing, karena kita ceritanya nyari integral dari persamaan ini ya, dari persamaan yang cukup rumit kalau dilihat. Nah, akan menjadi lebih simpel kalau kita dekomposisikan. Nah, jadi seperti ini kalau sudah didekomposisikan. Nanti hasil dari integral dekomposisinya menjadi seperti ini. Nah, itulah inti dari integral dekomposisi. Oke, jadi sudah ada dua bentuk yang kalian sudah hafal. Yang pertama, kalau untuk dekomposisinya cuma pangkat 1 X-nya, itu harus menjadi pemisalannya A atau konstanta per faktornya ya, faktor penyebutnya. Nah, bagaimana kalau X-nya pangkat 2? Nah, ini agak ribet kalau X-nya pangkat 2. Karena nanti pembilangnya tidak hanya konstanta, pembilangnya akan berupa persamaan juga, persamaan linear. Nah, kenapa persamaan linear? Karena persamaan linear itu pangkat 1 ya. Nih, contoh kita punya 4X plus 1 dikali X kuadrat plus 1. Nah, jadi yang awalnya 4X plus 1 ini adalah persamaan linear. Kenapa bisa dibilang linear? Karena X-nya pangkat 1. Nah, ya ini pangkatnya pangkat 1, makanya kita bisa misalin pembilangnya cuma A. Nah, bagaimana dengan X kuadrat? Nah, X kuadrat itu bukan fungsi linear, tapi dia bentuknya fungsi kurva. Nah, ini maksudnya saya bilang linear sama kurva itu kalau kita gambarkan di grafik ya. Kalau X-nya cuma pangkat 1, dia berupa garis lurus. Kalau X kuadrat, dia berupa lengkungan. Nah, biasanya X kuadrat berupa lengkungnya, bentuknya U ya. Nah, ini makanya X kuadrat itu bukan fungsi linear. Nah, bagaimana kalau menyelesaikan soal yang bukan fungsi linear? Nah, seperti ini. X kuadrat per 1, maka pembilangnya bukan lagi konstanta, tapi harus berupa fungsi linear. Jadi penyebutnya fungsi kurva, pembilangnya harus fungsi linear. Kalau penyebutnya fungsi linear, berarti pembilangnya harus konstanta. Jadi konstanta itu tidak ada X, kalau linear itu ada X-nya 1, cuma pangkat 1, baru kalau misalnya fungsi kurva itu X-nya pangkat 2. Jadi intinya konstanta pangkat 0, X-nya pangkat 0, atau A-nya aja. Kalau fungsi linear itu ada X pangkat 1, kalau fungsi kurva atau yang melengkung-melengkung itu X kuadrat, atau X pangkat 2. Nah, kalau penyebutnya X pangkat 1, maka pembilangnya X pangkat 0, atau konstanta aja. Kalau penyebutnya fungsi kurva atau X pangkat 2, maka pembilangnya harus fungsi linear. Gampang ya memahaminya. Jadi intinya kalau penyebutnya pangkat 1, pembilangnya pangkat 0, makanya cuma konstanta. Kalau penyebutnya pangkat 2, maka pembilangnya pangkat 1, makanya ada fungsi linear. Bx plus C ini adalah fungsi linear. Nah, gampang ya. Oke, nanti dengan perhitungan panjang, nih kita substitusi seperti ini, nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini. Hasil yang akan kita segera substitusikan nilai X-nya. Jadi ini baru persamaannya yang kita dapatkan seperti sebelumnya. Ini yang persamaan kita sudah siap untuk misalkan dengan XX seperti apa yang kayak tadi. Misalnya X pangkat 0, X-nya sama dengan 0, atau X-nya min 1, X-nya min 2. Nah, persamaan seperti ini yang kita gunakan. Bukan persamaan yang masih ada pecahannya, harus persamaannya seperti ini. Nah, kemudian setelah dapat nilai A, nilai B, dan nilai X-nya, maaf, A, B, dan C-nya, nah, nanti akan didapat bentuk
persamaan pecahan parsialnya. Ini ada pecahan parsialnya yang sudah diintegralkan. Karena di soal yang awalnya nggak diintegralkan, kita cuma nyari bentuk pecahannya, bentuk pecahan parsialnya, sekarang diintegralkan. Maka kalau bentuk pecahan awalnya diintegralkan, berarti bentuk pecahan parsialnya juga diintegralkan. Nah, ternyata bentuk pecahannya yang awalnya rumit seperti ini, kalau diintegralkan, adalah hasil dari bentuk integral yang lebih sederhana seperti ini. Nah, nanti dari masing-masing integral kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah intinya dekomposisi. Oke ya. Nah, coba kita kerjakan satu soal untuk yang soal seperti ini. Kita coba dapatkan soal ini ya. Hasilnya berapa? Oke, saya tulis sebelah sini saja. Kita mencoba mendapatkan nilai dari ini. Nilai A dan B dan C-nya. Seperti yang saya katakan, angka pertama kita adalah, ini sama dengan langsung soalnya ya, ini sama dengan soalnya ini, sama dengan A per 4X plus 1 tambah BX plus C per X kuadrat plus 1. Nah, ini sudah kita misalkan sesuai yang peraturannya tadi. Oke, sekarang kita usahakan supaya bentuknya sama seperti yang di kiri penyebutnya. Jadi penyebutnya yang harusnya 4X plus 1, X kuadrat plus 1, nah kita berusaha samakan supaya bisa dicoret. Supaya kita dapat persamaan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan silang dulu. A dikalikan dengan X kuadrat plus 1, tambah BX plus C dikali 4X plus 1. Ini adalah cara cepat ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi cara cepatnya adalah kita kalikan pembilangnya dengan sesuatu yang dia belum miliki. Jadi kalau penyebutnya belum punya X kuadrat plus 1, berarti kita kalikan dengan X kuadrat plus 1. Kalau pembilangnya belum punya 4X plus 1, maka dia perlu dikalikan 4X plus 1. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini, sudah dikali-kalikan seperti ini, maka kita bisa langsung sama dengan pembilang di luas kiri. Nah, ini adalah cara cepatnya untuk mendapatkan persamaan yang siap untuk dimasukkan nilai X-nya, seperti ini. Tinggal kalikan dengan sesuatu yang belum dia miliki pembilangnya. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, sekarang kita lanjut substitusikan nilai X-nya agar kita dapat nilai konstantanya. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti caranya adalah kita membuat salah satu persamaan dari X ini, misalnya X kuadrat plus 1 atau 4X plus 1 menjadi 0. Oke, misalkan kita akan membuat A-nya menjadi 0, berarti kita harus membuat X kuadrat plus 1 itu menjadi 0. Oke, misalnya X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan min 1. X sama dengan akar min 1. Wah, ini malah imajiner ya. Berarti kita tidak bisa melihatnya dari A. Kita coba lagi dari yang lain, misalnya B. Sekarang kita coba B sama dengan B kali X. Agar B-nya menjadi 0, maka X-nya menjadi 0 ya. Kita jadikan 0 supaya B-nya menjadi 0. Maka B kali 0 sama dengan 0. Oke, berarti kita substitusikan nilai 0. Oke, kita substitusikan 6X kuadrat. Kalau X-nya dimasukin 0, 0. Min 3 kali 0, 0. Berarti sisanya cuma 1 ya. Karena di sini ada X-nya semua, maka sisa cuma plus 1. Nah, sekarang dikali sama dengan A, dikali dengan X kuadrat plus 1, X kuadrat 0, berarti X kuadrat plus 1 sama dengan 1, tambah B kali X, B-nya 0, plus C, berarti B-nya 0 plus C, dikali 4X plus 1. X-nya kita masukin 0, sisa 1. Berarti 1. Nah, maka kita peroleh persamaan yang pertama, A plus C. Nah, ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang kita buat yang lain menjadi 0, yaitu 4X min 1-nya kita buat jadi 0. 4X min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X-nya. X sama dengan 1/4 ya. Nah, jadi 4X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya kita dapatkan 1/4. Nah, sekarang kita substitusikan nilai 1/4.
Apakah nggak 4x plus 1? Yang mana? Itu kan 4x plus 1. Oh iya, maaf ya. 4x plus 1 ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Hampir aja. Jadi ini min 1 ya, min seperempat. Oke, berarti x-nya yang kita substitusikan min seperempat. Oke, hasilnya menjadi maaf ini kok min 4 ya. Min seperempat. Hasilnya menjadi 6 min seperempat kuadrat dikurang 3 kali min seperempat tambah 1 sama dengan A x kuadrat, berarti min seperempat kuadrat lagi. Oke, ini kurungnya gede saja. Ditambah 1. Nah, tambah B dikali min seperempat. B dikali min seperempat. Oh, ini jangan lupa ya, ini sebenarnya jadi 1 seperti ini. Nah, oke, ditambah C. C-nya sudah dapat? Belum ya? C dikali min seperempat. Nah, min seperempat kali 4, min 1 ditambah 1, 0 ya. Hasilnya 0. Langsung saja, hasilnya 0. Berarti ini semua nanti B dikali B plus C ini hasilnya adalah 0. Ini plus C ya, sorry. Ini hasilnya plus C harusnya. Ini adalah 0. Yang tersisa cuma A kali X kuadrat plus 1. Maka kita peroleh min seperempat ini menjadi 1/16 plus 1. Jadi min-nya dikuadratin ya jadi plus. Plus B kali min seperempat plus C ini, semuanya ini sudah dikalikan sama 0, makanya hasilnya sisa 0 aja. Yang ini di ulas kiri, 6 kali seperempat ini jadinya 1/16. Min 3 kali min seperempat jadinya plus 3/4. Plus 1. Oke. Maka ini hasilnya adalah 3/4 plus 3/4 plus 1 sama dengan A 17/16. Oke. Ini bisa, oh ini maaf ya, ini harusnya 38. Ini karena dibagi 2. Nah, ini jadi 38 plus 3/4 plus 1 sama dengan A 17/16. Nah, ini sudah kita dapatkan juga, terlihat di screenshotnya ini, 16/3/4 plus 1 sama dengan A 17/16. Nah, nanti kita coba cari lagi untuk seterusnya persamaan-persamaan yang selanjutnya. Nah, jadi kita nanti dapatkan persamaan lain, bentuknya adalah 4 sama dengan 4 plus B min 1 kali 5 sama dengan, nah ini nanti dari semua persamaan ini, kita sudah dapat persamaan 1, ini nanti jadi persamaan 2, nah nanti kita ada persamaan yang ketiga, itu nanti kita substitusikan, kemudian nanti kita dapat semua konstanta lainnya. Nah, ini sedikit lagi, kita sampai dapat nilai A-nya berarti menjadi 4/3 ditambah, ini 4/4 tambah 3/4 jadi 7/4, ditambah 38, ini sama dengan 17/16A, maka ini hasilnya menjadi 3 ditambah 14, nah ini jadi 17/16A, nah ini jadinya adalah 17/8 sama dengan 17/16A. Maka kita peroleh ini 2, ini 1, maka A-nya adalah 2-nya kalikan ke samping, nah, A-nya sama dengan 2. Oke, kita cuma baru dapat 1 ya, A-nya sama dengan 2. Ini kita sudah dapat A-nya sama dengan 2, tapi kita masih belum dapat yang lainnya. Nah, ini kita bisa dapatkan lainnya juga di sini, tinggal kita substitusikan A-nya di sini untuk yang persamaan 1. Kita dapat 1 sama dengan A plus C. Nah, berarti A-nya tadi sudah dapat, A-nya 2 plus C sama dengan 1, berarti C-nya sama dengan min 1. Sudah dapat lagi C-nya, sudah dapat min 1. Nah, tapi nanti masih ada persamaan yang ketiga untuk mendapatkan nilai B. Itu nanti kalian substitusikan dengan X-nya sama dengan 1, nanti kalian dapat nilai B-nya. Nah, tapi sayangnya karena waktunya sudah habis, jadi itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Dari intinya, untuk dekomposisi, itu kalian cari nilai konstanta-konstantanya, A, B, C, supaya kalian dapat bentuk pecahan parsialnya. Setelah dapat bentuk pecahan parsialnya, nah nanti disubstitusi seperti ini, tinggal diintegralkan. Nah, integralnya saya tidak bahas di sini karena ini harusnya di materi-materi sebelumnya.
Nanti didapat bentuknya hasilnya seperti ini. Oke ya, jadi intinya dekomposisi cuma memudahkan perhitungan kalian agar bisa diintegral. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Mohon maaf ya, kayak rasanya kejar banget waktu karena berhubung ini masih suasana puasa, jadinya kita tidak bisa membahas lebih banyak lagi. Tapi nanti saya akan beri video, nanti Kak Miek yang upload. Nanti silahkan dilihat. Mungkin sekarang ini penjelasannya masih kurang jelas. Ya, saya merasa masih banyak yang kurang jelas. Nanti silahkan aja dilihat YouTube-nya. Nanti saya berusaha menjelaskan yang lebih baik di sana. Karena ini masih dikejar-kejar waktu, jadi saya bingung ini mau bahas yang mana nih. Jadi nggak mendetail, mohon maaf sebelumnya. Itu aja mungkin. Sekian dari saya, selamat sore. Sebelum kita tutup, malah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan.